Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel YouTube Bilal Esandra akan membahas tuntas sekelumit kisah wali Allah, yaitu Mbah Syekh Jumadil Kubro Semarang. Seperti biasa sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa mohon dukungan subscribe, like dan share untuk perkembangan channel ini. Nama asli Syekh Jumadil Kubro adalah Husain Jamaluddin Akbar. Beliau dikenal sebagai seorang mubalik terkemuka. Dia menyebarkan Islam di Nusantara. Wali Songo yang terkenal di tanah Jawa berasal dari keturunannya. Ia dilahirkan pada tahun 1310 di negeri Malabar, di dalam wilayah Kesultanan Delhi. Ayahnya adalah seorang gubernur Amir negeri Malabar, yang bernama Amir Ahmad Syah Jalaluddin. Syekh Jumadil Kubro merupakan tokoh kunci proses Islamisasi tanah Jawa yang hidup sebelum Wali Songo. Seorang penyebar Islam pertama yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro bernama lengkap Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Cucu ke-18 dia adalah cucu ke-18 Rasulullah Muhammad saudari garis Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Ayahnya bernama Syekh Jalal yang karena kemuliaan akhlaknya mampu meredam pertikaian Raja Campa dengan rakyatnya. Sehingga, Syekh Jalal diangkat sebagai raja dan penguasa yang memimpin negara Campa. Menurut cerita rakyat, sebagian besar Wali Songo memiliki hubungan atau berasal dari keturunan Syekh Maulana Akbar ini. 3 putranya yang disebutkan meneruskan dakwah di Asia Tenggara adalah Ibrahim Akbar atau Ibrahim As-Samarkandi, ayah Sunan Ampel yang berdakwah di Campa dan Gresik, Ali Nur Alam Akbar Datuk Sunan Gunung Jati yang berdakwah di Pasai, dan Zainal Alam Barakat. Syekh Jamaluddin tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya sendiri. Setelah dewasa, dia mengembara ke negeri datuknya di Hadramaut. Di sana dia belajar dan mendalami beragam ilmu dari beberapa ulama yang terkenal di zamannya. Setelah sekian lama belajar dari berbagai ulama terkemuka, kemudian dia pergi menuju Gujarat untuk berdakwah dengan jalur perdagangan. Melalui jaringan perdagangan itulah dia berjumpa dengan ulama lainnya yang juga menyebarkan Islam di Jawa. Kemudian ia dakwah bersama para ulama termasuk para putra-putri dan santrinya menuju tanah Jawa. Mereka menggunakan 3 kapal, sekaligus terbagi dalam 3 kelompok dakwah. Kelompok pertama dipimpin Syekh Jumadil Kubro memasuki tanah Jawa melalui Semarang dan singgah beberapa waktu di Demak. Selanjutnya perjalanan menuju Majapahit dan berdiam di sebuah desa kecil bernama Trowulan yang berada di dekat kerajaan Majapahit. Salah satu karomah yang dimiliki oleh beliau diantaranya, bersama Wali Songo generasi pertama, Syekh Maulana Subakir, mampu menaklukkan jin dan siluman yang menguasai tanah Jawa. Sehingga jalan dakwah beliau dan 8 orang wali lainnya bisa lancar. Beliau memiliki ilmu laduni yaitu ilmu di mana beliau dapat mengetahui apa dan kapan akan terjadinya peristiwa. Namun ilmu hakikat yang dimilikinya adalah rasa tawaduk hormat dan patuh akan perintah Allah. Beliau menikah dengan Siti Fatimah Kamar Rukmi dan memiliki 5 anak. Lalu dengan istri kedua, Siti Fatimah binti Muhawi dan dikaruniai 16 anak. Dari keturunannya lahir cikal bakal Wali Sanga. Kedua anaknya Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan Maulana Ishak melahirkan sebagian Wali Songo. Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati dan Sunan Giri adalah cucunya. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya. Juru kunci makam Imam Santoso menceritakan, saat kawasan Terboyo dilanda banjir besar tahun 1970-an, semua kawasan terendam banjir, kecuali makam tersebut. Bahkan makam itu seperti terangkat dan mengapung di atas air. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro berakhir di Trowulan, Mojokerto. Dia wafat tahun 1376 Masehi, 15 Muharram 797 Hijriah. Diperkirakan hidup di antara 2 Raja Majapahit, awal Raja Tribuwana Wijaya Tunggadewi dan pertengahan Prabu Hayam Wuruk. Bermula dari usul yang diajukan Syekh Jumadil Kubro kepada penguasa Islam di Turki, Sultan Muhammad pertama, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit.
Pada saat itu wilayah Majapahit sangat kuat pengaruh agama Hindu di samping keyakinan masyarakat pada arwah leluhur dan benda-benda suci. Keberadaannya di tanah Majapahit hingga ajal menjelang menunjukkan perjuangan Said Jumadil Kubro untuk menegakkan agama Islam melawan penguasa Majapahit sangatlah besar. Karena pengaruh Syekh Jumadil Kubro, ia dikenal dekat dengan pejabat kerajaan Majapahit. Cara dakwah yang pelan tapi pasti, menjadikan dia amat disegani. Tak heran, bila pemakaman dia berada di antara beberapa pejabat kerajaan di antaranya adalah makam Tumenggung Satim Singgomoyo, Kencono Wungu, Anjasmoro, Sunan Nangudung, ayah Sunan Kudus, dan beberapa patih dan senopati yang dimakamkan bersamanya.